Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pengolahan pasca panen untuk komoditas coklat. Di mana pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pengolahan coklat setelah dari panen, artinya masih dalam bentuk kakao, menjadi suatu bentuk olahan coklat atau coko. Nah, coklat atau kakao ya, masih dalam bentuk tanamannya, ini berasal awalnya itu dari Aztec Meksiko di Amerika Utara ya. Kemudian mulai menyebar ke benua lain di Afrika dan Asia. Di Indonesia sendiri, kakao ini sebenarnya sudah sangat lama sekali dikenal sejak tahun 1560 ya. Tapi sebenarnya baru ketika awal-awal kemerdekaanlah kakao ini mulai menjadi suatu komoditas yang penting bagi masyarakat Indonesia. Secara garis besar, kakao itu ada 3 jenis varietas utama, Criollo, Forastero, dan Trinitario. Yang berbentuk kurus berwarna yang biasa berwarna terang, ini adalah Criollo. Ini yang mutu kelas terbaik ya, yang termasuk kelas terbaik. Nah, di bawahnya itu mutu sedang, biasanya dipakai dalam jumlah banyak. Ini bulk kakao, itu varietas Forastero. Nah, sementara persilangan dari keduanya ini adalah Trinitario. Ini adalah 3 jenis yang umum dipakai, ditanam, dan diolah menjadi produk-produk coklat. Lokasi tanam kakao ya secara umum dan komersial itu normalnya berada di sekitar garis khatulistiwa. Ya, sehingga 3 lokasi utama ya kakao di dunia itu ada di daerah Afrika Barat, daerah Pantai Gading, Ghana, Togo, Senegal, dan kawan-kawannya. Di bagian Amerika Selatan ke utara ya, ini daerah Brazil, Kolombia, dan di Asia Tenggara ya, Indonesia dan Malaysia. Nah, sehingga dalam penyebarannya, Pantai Gading itu ada di peringkat pertama, atau Ivory Coast itu ada di peringkat pertama penghasil kakao di dunia ya, rataan produksinya sekitar 2,4 juta ton. Sementara Indonesia itu ada di peringkat kedua ya, atau 18% dari produksi kakao di dunia. Sehingga komoditas kakao ini memang salah satu komoditas andalan Indonesia. Sehingga baik dari segi agronomi maupun agroteknologi dalam pengolahan pasca panennya ini menjadi suatu hal yang prioritas ya bagi pemerintah Indonesia untuk menggalakkan olahan-olahan kakao demi kesejahteraan masyarakatnya. Nah, sementara di Indonesia sendiri, sentra kakao itu paling banyak itu di daerah Sulawesi. Ya, hampir lebih dari 50% kakao di Indonesia itu tersebar di daerah Sulawesi, mulai dari tengah, selatan, tenggara, hingga barat. Nah, sisanya ada di daerah Sumatera Barat, Lampung, dan Sumatera Utara. Nah, sementara dari nilai perdagangan sendiri, kakao, kita ini cukup banyak melakukan ekspor kakao ke negara-negara luar ya, dengan yang paling banyak itu adalah di Malaysia dan juga beberapa di Amerika, Eropa, dan sebagainya. Nah, pengolahan pasca panen ya dari kakao itu kan yang diambil itu adalah bean-nya ya, atau biji kakaonya. Ya. Jadi normalnya
kakao yang selesai dipanen itu akan dikeringkan, dibersihkan, ya, dan dibuka, di-crack ya selnya, kulit kakaonya, dan diambil bijinya atau cocoa nibnya. Kemudian di-grinding ya atau dihancurkan sehingga menghasilkan cocoa mass. Nah, ini nanti bisa banyak sekali produknya. Ada cocoa butter, ada cocoa fat cocoa, dan sebagainya. Nah, lalu kenapa coklat ya atau kakao itu harus difermentasi? Dengan tujuan di sini adalah untuk menurunkan kadar air dan juga untuk meningkatkan aroma dari kakao itu sendiri. Nah, bentuk-bentuk kakao yang umumnya ada ya, yang umumnya terbentuk ya, itu setelah dari proses grinding ya atau penggilingan dari biji kakao, kita akan memperoleh kakao nib, bisa sampai crumb, bahkan bisa digiling nanti sampai cocoa mass. Ketika di-press akan mendapatkan cocoa butter dan hingga nanti dapat cocoa powder. Nah, sehingga cukup banyak proses yang harus dilewati ya, terutama proses-proses pasca panen yang seperti saya sebutkan, termasuk dalam proses pemisahan itu menjadikannya salah satu produk yang mahal ya. Kita bisa melihat bahwa coklat-coklat dengan kualitas-kualitas internasional itu punya harga yang mahal. Nah, proses utama ya atau kegiatan yang menentukan kualitas dari kakao itu adalah koncing ya. Koncing ini memiliki tujuan untuk menghilangkan rasa yang tidak diinginkan, terutama rasa asam ya pada coklat, ya, sehingga rasa yang lain itu akan muncul, ya, baik rasa manis maupun rasa pahitnya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Itu kita harus memisahkan gas-gas ya, gas-gas yang terperangkap di dalam kakao ya, dan mengontrol suhu dari pasta kakaonya. Kita menghilangkan uap airnya sehingga kandungan kakaonya itu jadi sekitar uap air kakao itu kurang dari 1%. Kemudian akan dilakukan penambahan semacam emulsifier ya atau lecithin. Ini tujuannya untuk mengatur viskositas atau kekentalan, dan juga biasanya ditambahkan juga binder gula. Nah, ini akan membentuk sebagai pasta coklat. Nah, nanti setelah itu akan dicampurkan, nanti akan membentuk fase liquid. Nah, untuk alat koncing ini ada yang bertipe atau bentuknya horizontal dan ada yang tipenya vertikal. Jadi keduanya memang sama-sama fungsinya untuk menghilangkan uap air yang ada di dalam coklat, dan juga dilakukan biasanya penambahan emulsifier yang biasanya ini nanti akan digunakan sebagai bahan pengikat untuk proses-proses selanjutnya. Nah, bentuk lain dari mesin koncing ini ada yang Tourelle Conch dan juga HCC Conch. Nah, untuk Tourelle Conch ini sistemnya continue, di mana ini seperti ada jalur aliran, di mana ketika di feeding dan ditambahkan lecithin ini ada pengaduk yang bergerak secara continue. Nah, tapi bisa juga dia sistemnya seperti disemprotkan. Nah, disemprotkan, dipompakan sehingga lebih homogen. Jadi intinya untuk koncing ini juga termasuk dalam proses pemisahannya dan juga proses pencampuran. Pertama, memisahkan uap air yang ada di dalam biji coklat yang sudah di grinding, dan kemudian dilakukan penambahan lecithin ya atau emulsifier. Nah, setelah dibentuk menjadi pasta coklat siap untuk dicetak. Ya, ada namanya proses tempering ya.
Tempering ini adalah proses pemanasan coklat ya. Ini supaya kristal-kristal coklat yang dihasilkan itu stabil ya. Nah, efeknya dari proses tempering ini adalah menjamin kestabilan atau rasa coklat yang homogen ya, dan juga berefek kepada final produknya yang lebih bagus, yang lebih glossy dan lebih stabil. Nah, bila coklat itu ditemper, artinya ya temper itu adalah pemerataan suhu atau pemerataan pembentukan kristal, sehingga dia akan mudah untuk nantinya meleleh di dalam mulut ya. Tidak seperti yang untemper ini, bentuk visualnya nanti akan jelek karena ketidakseimbangan dari proses pemanasan pembentukan kristal ini menyebabkan spot-spot ya, menyebabkan spot-spot kristal yang tidak seragam. Proses tempering ini dilakukan pada tempering mesin ya. Tempering mesin ini berupa proses pemanasan secara bertahap ya. Mulai dari pertama pemanasan tingkat tinggi sekitar suhu 50 derajat Celcius, ini akan melelehkan lemak yang ada pada coklat, lalu dilakukan pendinginan hingga 32 derajat untuk membentuk kristal dari coklat. Lalu dipanaskan sedikit untuk memisahkan atau melelehkan kristal-kristal coklat yang masih belum stabil. Jadi dalam sistem alat itu coklat itu dipompakan dan dipanaskan secara bertahap. Dipanaskan dan didinginkan secara bertahap. Di pemanasan itu untuk melelehkan kristalnya, artinya kristal coklat itu dilelehkan sehingga dia dalam bentuk homogen semua. Baru kemudian dibentuk lagi sehingga nanti bentuk kristal yang baru itu akan seragam. Proses pencetakan coklat ini banyak menggunakan yang namanya forming cell ya, atau cetakan. Cetakannya ini bisa terbuat dari metal atau polikarbonat. Yang perlu diperhatikan dari proses molding ya, namanya pencetakan, itu adalah suhu cetakannya itu harus sama dengan suhu coklatnya ya. Kalau suhu coklatnya itu terlalu panas ya, suhu coklatnya terlalu panas, itu nanti akan membentuk produknya itu sticking ya, artinya dia akan lengket nanti ke moldingnya, dan juga hasilnya berkabut seperti ini atau ada blooming. Sementara ya ketika coklatnya terlalu dingin, dan artinya coklatnya itu nanti akan dipanaskan, akan terjadi pemanasan oleh cetakannya, sehingga nanti muncul air bubble ya, efek dari cetakannya terlalu panas sehingga panasnya itu akan berpindah ke coklat, sehingga nanti menghasilkan produk yang tidak glossy dan juga akan ketidakmerataan dari rasanya. Sehingga diusahakan untuk cetakan dan suhu coklatnya itu harus sama, karena begitu temperaturnya tidak sama, maka akan terjadi proses transfer panas baik dari coklat maupun dari cetakan yang akan mempengaruhi kualitas produk nantinya. Pada proses molding ya, itu normalnya terjadi siklus pada alatnya. Ini biasanya dipakai zona ya, zona-zona ketika sudah selesai dicetak ya, sudah masuk ke cetakan, itu akan dilakukan proses pendinginan secara bertahap. Pendinginan ini supaya tidak terjadi transfer panas mendadak kalau didinginkannya secara cepat. Nanti kalau didinginkan secara cepat itu biasanya bagian luarnya itu sudah beku, bagian dalamnya belum. Ini biasanya ada area-area atau zona-zona pendinginan bertahap, 15 derajat, 10 derajat, sampai nanti sekitar 3-2 derajat.
Bentuk lain untuk pembentukan produk coklat biasanya melalui proses yang namanya enrobing ya, atau tirai coklat. Di mana ada alat, pasta coklatnya itu dialirkan dan dilewatkan biasanya ke dalam isiannya, bisa permen, bisa biskuit. Ini dilewatkan tirai ya, tirai coklat, dan akan melapisi bahan dalamnya. Bisa juga dia dicetak secara manual ya, dicetak artinya dengan penekan ya, coklat tradisional. Ini bisa dengan sistem misalnya ditekan. Ini biasa membentuk sel luarnya, membentuk sel luar, lalu biasa diisi, ada isiannya, dan nanti akan dilapisi lagi oleh tutupnya. Ini biasanya proses manual. Ini punya beberapa kelebihan, seperti pengontrolannya mudah, coklat yang dipakai tidak banyak, bisa mencampur-campur bahan, bentuknya juga bisa diatur, dan alatnya lebih kecil. Tapi cost-nya juga besar, karena ini biasanya lambat, tidak untuk skala besar, dan juga butuh pendinginan yang baik di sini. Ada beberapa tipe coklat yang bentuk dalamnya itu bolong-bolong seperti ini. Ini coklat yang dilakukan aerasi ya. Diaerasi artinya pada saat coklat itu masih berbentuk cair, itu ditambahkan CO2 sehingga dia membentuk foam ya, atau busa atau gelembung. Itu kemudian gas tersebut diinjeksikan. Ini nanti akan pada saat dicetak itu nanti gelembung-gelembungnya akan terperangkap sehingga nanti membentuk yang bolong-bolong ini di dalam coklatnya. Ini tujuannya selain untuk memberikan tekstur yang berbeda di mulut, juga ini akan mengurangi jumlah kadar air yang mungkin masih tersimpan di dalam coklatnya. Ini adalah jenis coklat yang umum diproduksi ya. Ada milk chocolate, dark chocolate, dan white chocolate. Dari segi kadar gula semuanya sama, sekitar 45%. Tapi milk dan white chocolate itu memiliki kandungan atau campuran susu ya, dan juga lemak susu, sekitar 20%. Kalau dark chocolate tidak ada. Sementara Coco Mas itu adalah kandungan inti coklatnya, itu milk coklat hanya sekitar 10%, dark coklat itu hampir 44%. Dia rasanya sangat pahit. Kalau white chocolate itu kebanyakan adalah cocoa butter atau minyak coklatnya. Ya, jadi ada body coklatnya dan ada minyak coklatnya. Lecitinnya sekitar 0,5% dan fat contentnya rata-rata sekitar 35%. Sehingga yang membedakan ya antara dark dan white chocolate itu dari segi rasa dan juga kandungan lemak dan gula yang ditambahkan. Kalau white chocolate itu dasarnya dari minyak, sementara dark chocolate itu dari crumble-nya ya, memang dari inti coklatnya. Sementara kalau milk chocolate itu adalah dari campuran dari semuanya, cocoa mass, cocoa butter, dan juga susu. Ya, cocoa produk itu sebenarnya sangat banyak sekali ya, baik dari sisi buatan coklat, permen coklat seperti yang ada sekarang, maupun banyak lainnya, baik kosmetik, farmasi, rumah tangga, dan lain-lain. Coklat juga banyak. Ini adalah negara-negara yang umumnya memproduksi coklat yang kita kenal, coklat Swiss, France, Belgia, UK, Germany, dan lain-lain. Untuk bentuk packing coklat ya, ini biasanya coklat-coklat mahal, itu biasanya packingnya dalam bentuk box mewah seperti ini, dalam bentuk yang bermacam-macam, bentuk-bentuk kecil yang rasanya biasanya enak sekali. Bentuknya biasanya dalam suatu kotak atau dalam suatu box besar yang banyak sekali hiasan-hiasannya.
Baik, sekian untuk kuliah minggu hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.